kompleks dan akan terus bertambah di setiap waktu. Data tersebut dapat didapatkan dari aktivitas internet yang dilakukan, baik dengan tujuan pribadi atau bisnis. Contohnya adalah informasi mengenai data nama, nomor telepon, dan alamat. Big Data menjadi penting di era digital karena merupakan dasar empirik bagi banyak strategi pemasaran serta keputusan-keputusan publik yang mempengaruhi banyak orang. Ini bisa terjadi karena Big Data mempunyai manfaat untuk melihat pola perilaku masyarakat. Salah satu fungsi utama Big Data adalah kemampuannya untuk menganalisis data dengan skala yang besar dan kompleks, dengan mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang tersembunyi dalam data. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Kali ini kita akan membahas tentang arsitektur data. Arsitektur Big Data adalah kerangka kerja atau susunan sistem teknologi yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data dalam skala besar. Dalam arsitektur data, ada ruang data. Ruang data adalah data center atau fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data komputer serta perangkat keras yang mendukung operasinya. Ruang data dirancang untuk menjaga keandalan dan ketersediaan dan serta mengatur suhu, kelembapan, keamanan, dan konektivitas jaringan yang diperlukan untuk menjaga kinerja perangkat keras dan infrastruktur teknologi informasi. Karakteristik data. Karakteristik data atau value density merujuk pada seberapa besar nilai ekonomi atau keuntungan yang dapat dihasilkan dari suatu volume atau ruang tertentu. Analytic agility adalah kemampuan organisasi atau individu untuk secara cepat dan fleksibel merespon perubahan dalam data atau kondisi bisnis dengan melakukan analisis data yang efisien dan adaptif. Frequency and concurrency of access adalah dua konsep yang berkaitan dengan cara data atau sumber daya diakses dalam sistem komputer atau basis data. Pengambilan keputusan berbasis data. Ada 3 cara pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama, ada data lake. Penggunaan data lake dapat membantu organisasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dari data yang mereka miliki dan memungkinkan eksplorasi data yang lebih bebas. Yang kedua, data produk adalah produk atau layanan yang mengambil data sebagai komponen utamanya dan menggunakan data tersebut untuk memberikan nilai kepada pengguna atau pelanggan. Yang ketiga, ada data R&D, bertujuan untuk menciptakan inovasi, meningkatkan produk atau layanan, dan mendukung pengembangan pengetahuan baru. Bagaimana arsitektur Big Data? Arsitektur dari Big Data dirancang untuk menangani penyerapan, pemrosesan, dan analisis data yang terlalu besar atau kompleks untuk sistem basis data tradisional. Data source. Semua solusi Big Data dimulai dengan satu atau beberapa sumber data. Contohnya,
penyimpanan data aplikasi seperti database relasional, dan file statis yang dihasilkan oleh aplikasi seperti log server web, dan sumber data waktu nyata seperti perangkat IoT. Data storage. Data untuk operasi pemrosesan batch biasanya disimpan di media penyimpanan file terdistribusi yang dapat menampung file besar dalam berbagai format. Penyimpanan semacam ini sering disebut dengan data lake. Batch processing. Semua data dipisahkan ke dalam kategori yang berbeda menggunakan long-running jobs untuk memfilter, mengagregasi, dan juga menyiapkan data atau status pemrosesan data yang akan dianalisis. Real-time message ingestion. Semua sistem streaming real-time melayani data yang dihasilkan secara berurutan dan dalam pola tetap. Biasanya sering digunakan untuk data toko yang bertanggung jawab atas semua pesan masuk di dalam folder yang digunakan untuk pemrosesan data. Stream processing. Ada sedikit perbedaan antara real-time message ingestion dan stream processing. Yang pertama, mempertimbangkan penyerapan data mana yang akan dikumpulkan pertama dan digunakan sebagai publikasi berlangganan. Stream processing digunakan untuk menangani semua data streaming kemudian menulis data output. Analytical data store. Ini merupakan penyimpanan data yang digunakan untuk tujuan analitik. Oleh karenanya, data yang sudah diproses kemudian ditanyakan dan dianalisis dengan menggunakan alat analitik yang sesuai. Analysis and reporting. Wawasan harus dihasilkan pada data yang diproses dan itu dilakukan secara efektif oleh alat pelaporan dan analisis yang memanfaatkan teknologi dan solusi yang disematkan untuk menghasilkan grafik, analisis, dan wawasan yang bermanfaat. Orchestration. Solusi berbasis big data terdiri operasi terkait data yang bersifat berulang dan juga dikemas dalam workflows yang dapat mengubah sumber data dan juga memindahkan data dari berbagai sumber ke unit analitik. Analytical data store. Ini merupakan penyimpanan data yang digunakan untuk tujuan analitik. Oleh karenanya, data yang sudah diproses kemudian ditanyakan dan dianalisis dengan menggunakan alat analitik yang sesuai. Analysis and reporting. Wawasan harus dihasilkan pada data yang diproses dan itu dilakukan secara efektif oleh alat pelaporan dan analisis yang memanfaatkan teknologi dan solusi yang disematkan untuk menghasilkan grafik, analisis, dan wawasan yang bermanfaat. Orchestration. Solusi berbasis big data terdiri operasi terkait data yang bersifat berulang dan juga dikemas dalam workflows yang dapat mengubah sumber data dan juga memindahkan data dari berbagai sumber ke unit analitik.